warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin. Hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang berhormati. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini, hadirnya di majelis ilmu ini, usia, usaha, keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang khusyuk. Salat adalah salah satu cara kita mengadu kepada Allah. Salah satu cara kita memohon pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan sholat. Apapun yang kita inginkan dari Allah, minta tolongnya sabar dan sholat. Sabar saja tidak sholat, marah Allah. Sholat saja tapi tak sabar, tak juga senang Allah. Tapi sabar dan sholat itu disinergikan dalam hidup ini. Lututnya sakit, sabar, tapi jangan tinggalkan sholat. Sabar dengan lutut yang sakit, sholat dikerjakan, terhapus dosa sebab sakit itu. Tidak sabar dengan sakitnya lutut, sholat pun tidak, sengsara di dunia,
di akhirat pun jua. Ada lagunya begitu, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Bagaimana supaya sholat kita itu menjadi sholat kita ditolong oleh Allah? Sholatnya jangan asal-asalan, maka khusyuklah kita sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Kalau ngaji usul fikih ada jamak mudzakkar salim, lalu pada kata itu ada alif lam, itu bermakna am. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Yang beriman itu siapa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya. Kalau salatnya tidak khusyuk, Allahu Akbar, teringat dia sandarnya dari bijak-bijak anak-anak itu, sandal baru beli, mereka membata batu bata, terganggu dia sholat karena mengingat sandal yang dipijak oleh anak-anak. Inilah khusyuk. Al-khusyuk fi kulli sholati, maka khusyuk itu kita harus usahakan di sepanjang sholat. Mana itu sepanjang sholat? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Berakhir sholat dari Allah sampai ke Allah, Allahu Akbar, rahmatullah. Bagaimana Ustaz? Saya bukanlah tidak hadir. Kalau bapak hadir ngurus cewek, cewek yang mana? Istrinya yang diurusnya. Oh, baik. Wa huwa sukunul a'dha'i ma'a huduril qalbi wa tadabburil qira'ati. Khusyuk yang kita lakukan dalam sholat itu sukunul a'dha'i. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki sukun. Apa itu sukun? Diam. Jangan kata Allahu Akbar menengok-nengok dia. Udah menengok-nengok, menggaruk-garuk lagi. Dan menggaruknya itu tidak tahu. Lengket lagi celananya, ditarik. Nah, ini dasar tadi orang sholat seperti itu. Sempurna Allah, diamkan badan itu, jangan bergerak. Kalau upacara misalnya diam, seluruhnya siap, siap, diam. Hormat pada hormat, mana ada bergerak? Para inspektur upacara hormat. Cuman inspekturnya yang goyang begini. Tahun 2003 ya, 2002, belum ada YouTube seperti punya si Samsung.
peresmian Kecamatan Burista, Kabupaten Padang Lawas, pengurus kecamatan, peresmian kecamatan upacara. Waktu itu saya sebagai paskibranya, komandan upacaranya guru kami SD, inspektur upacaranya Kepdes dari ibu kota kecamatan itu. Inspektur upacaranya pun pakaian seperti pakaian bupati, berdiri di atas meja. Komandannya pakai mic yang kuat. Kepada inspektur upacara, hormatlah sekecamatan itu. Inspektur upacaranya di atas meja, putar, baru dia jawab, gerak, dia yang menegakkannya. Komandan upacaranya bingung, kenapa bagian sini diambil, katanya. Nah, itu karena nggak ada YouTube, nggak ada Facebook waktu itu, belum ada, jadi nggak viral. Pada saat kita upacara, tidak mampu gerak-gerak, apalagi kita yang sudah dilatih oleh tentara sebagai paskibra, kena tendang kita. Sekarang kita sholat itu menghadap Allah. Allahu Akbar. Ada lagi yang besar. Saya bos, hilang bosnya. Saya komandan, hilang komandannya. Saya bupati, hilang bupatinya. Siapapun yang punya jabatan, tanggal jabatan, semua kecil, yang besar, yang maha adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau si bapak itu jalan, wajahnya menengadah ke langit, saat sholat jangan, tak boleh tundukkan wajah, dada menghadap ke kiblat, wajah menghadap ke sajadah, hati menghadap ke Allah. Tak ada lagi ya diprioritaskan pada saat itu kecuali hanya mengingat Allah. Maka sholat khusyuk itu sukunul a'dha'i, diamkan anggota badan. Sebagaimana Bapak Ibu diamnya mengaji ini, apalagi tunduk tutup mata, khusyuk. Saking khusyuknya jadi modok. Ma'udhul qalbi, hati itu hadirkan. Ya Allah, dosa yang ku perbuat dari pagi tadi sampai zuhur banyak dah sudah. Kini saya menghadap kepadamu ya Allah. Habis sholat nanti meminta lagi saya kepadamu, padahal saya baru maksiat ya Allah. Ya Rabbi, ampunilah jiwa ini, ampunilah diri, atau hadirkan Bapak. Bapak kalau misalkan habis sholat nanti dengan imam kita marah-marah sama imam. Kenapa marah sama imam? Imamnya nggak tahu kalau saya tadi sudah mau ke kamar mandi, dibacanya lagi surah Ar-Rahman sampai habis. Marah sampai keluar cakap yang tak pantas untuk didengar. Imamnya dia. Besoknya Bapak mau minta tolong sama sang imam tadi, pasti tidak berani. Kenapa? Malu. Baru cakap kotor, minta tolong lagi. Kita perlu itu juga Allah. Cakap kotor yang kita buat itu antara aturan Allah. Habis dilanggar, belum 1-2 hari, maksiat dia jam 9, jam 12 dah minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan, panjangkanlah usiaku, terimalah amal ibadahku,
ampuni kesalahanku ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Saya mau bangun rumah ya Allah, rumahnya bertingkat ya Allah. Tingkat pertama istri pertama, tingkat kedua istri kedua, tingkat ketiga istri ketiga. Apa kata Allah? Tak malu ini hamba, maksiatnya aja tadi barusan dan besar kali sudah begitu permintaan. Maka hadirkan hati pada saat sholat, mohon maaf. Suami dengan istri, bapak-bapak harus tahu, manusia yang tidak pernah merasa salah di muka bumi ini adalah istri. Betul ya Bu? Enggak betul. Kalau bapak-bapak ditanya nanti, kayaknya betul itu. Bapak kalau tidak marah ibu, yang salah itu ibu. Caranya satu, diam aja. Diam. Kalau berdebat, jangan terusin, gak ada gunanya. Gak bisa didebat hantu. Jadi kalau istri marah, suaminya mendapat, diam aja. Diam aja. Ya aja dia nanti ngomel dia sekitar 5 menit. Setelah diam baru datang. Peluk dia dari belakang. Lalu kemudian bisikan ke kupingnya, 500.000 abang kasih untuk belanja besok gitu. Insya Allah. Ya. Betul itu Bu? Nah betul ya. Kalaulah si istri yang tadinya emosian datang si suami, walaupun istri yang salah, suami nggak salah, mohon maaf. Kalau nggak salah, mohon maaf aja. Maafkan abang, maafkan kakanda. Tadi kakanda silap karena bertemu dengan Wiro Sableng, maka silap. Nah, itu kalau tadi bilang begitu dia ya udah, tak apa-apa, katanya selesai. Padahal kita tak salah, ya kan? Kalau pada saat sholat itu raihlah Allah dengan cara buatlah sholat itu khusyuk, diamkan anggota tubuh, hadirkan hati, wa tadabburil qiraati, apa yang dibaca itu direnungi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa tadabburil qiraati artinya apa? Menghayati bacaan. Maka orang sholat kalau nggak membaca, apa yang mau dihayati? Jadi harus membaca. Ini dia mengisi pengajian saya semalam di SM Raja. Habis kami sholat, ada saya lihat anak muda yang sholat belum sampai 40 tahun itu. Karena kami sudah siap sholat, saya lihat dengan konsentrasinya dia sholat, diam. Saking diamnya bibirnya pun tak bergerak. Kalau begitulah orang sholat dan diterima Allah. Kenapa? Sholatnya tak membaca. Ada banyak dalilnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Membaca itu ayusnya nafsa, dia perdengarkan ke kupingnya. Tandanya Nabi itu membaca. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kalau jenggot Nabi pada saat sholat bergerak-gerak. Ibu kan agak menengok di belakang saya, dia ada makhluk, ada jin di belakang saya. Kalau dia ibu tanya, nampaknya jenggot Ustaz itu bergerak-gerak, dia bilang nampak.
Apa? Ada jenggot bapak? Jenggot lah. Sunnah itu jenggot. Nabi bergerak jenggotnya, tapi Nabi membaca. Kalau ada orang tidak membaca dalam sholat, dia dari pangkal sholat sampai akhir. Salam dia belok aja. Habis salam ketemu sama orang, dari mana tadi? Kuat suara. Sholat gak ada kebenaran. Itu sholat yang begitu mirip-mirip sama Eli gitu. Eli. Ya. Jangan begitu sholatnya. Fayang bagi takalluful huduri, maka semestinya lah kita yang sholat itu memaksa diri supaya hatinya hadir. Kita lah yang berusaha. Paksa diri itu artinya apa? Buat dengan semampunya bagaimana supaya hadir itu hati. Menghadirkan hati itu, bayangkan saja kalau kita ingat orang. Kalau ingat kita ingat orang, dia di sana jauh, kita di sini. Bisa ingat kita lagi? Kalau Allah tentu bisa. Jika orang yang sholat itu tidak bisa membuat hatinya hadir dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, fa fi thalathati mawadi'a, minimal 3 tempat hadirkan hati itu. Berapa tempat Bu? 3 tempat. Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, yang pertama apa? Inda qawli, pada saat kita sholat itu membaca wajhatu wajhiyah di luar kita. Pada saat kalimat membaca wajhatu wajhiyah, apa artinya? Kuhadapkan wajahku ini ya Allah lilladzi, kepada Allah, fathras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wajah, hadapkan wajahku. Makanya orang yang sombong tuh kalau dipanggil tidak mau dia menengok. Tanda tidak suka orang tuh buang muka dia. Saya kalau melihat orang buang muka, saya suruh dia jangan buang muka, teruskan aja buang badan gitu. Kemarin, jangan buang muka aja, buang badan sekalian. Maka kita sholat itu, pada saat membaca wajahiyah, ingat, ya Allah, ku hadapkan wajahku yang banyak dosa. Wajah kita, ini kehormatan wajah. Kalau ada orang ketemu sama bapak, ngomong sama bapak, dia membelakangi bapak, tandanya dia nggak beradab. Maka kita diajari oleh guru di pesantren, kalau dipanggil orang, menyambutnya itu hadapkan wajah sama badan. Kecuali di kereta, kalau di kereta tidak bisa. Wah, dari mana Wah? Ya Wah, putar badan. Istri ke suami begitu. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga, satu, kata Nabi, siapa saja istri yang sholat 5 waktunya tidak tinggal, puasa Ramadannya tidak tinggal, dia jaga harga dirinya, tidak mau kumpul sama laki-laki yang bukan mahramnya,
tidak mau dia boncengan sama laki-laki yang lain, dia hanya dengan mahramnya saja, dengan suaminya saja. Yang keempat, wa ta'at zawjaha, tunduk dan patuh dia kepada suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ibu yang seperti itu disuruh oleh Allah kepada malaikat, hei malaikat, itu ada ibu Marsal, nama pendeknya, nama panjangnya Marsalepotan. Ibu Marsalepotan tuh orang Kardani itu rajin sekali dia ngaji, patuh sekali dia sama suaminya. Sampaikan ke dia kata Allah, silahkan masuk surga min ayyi babin syi'ti, jadi pintu surga yang mana engkau mau. Ya. Nah, jadi kalau istri panggil suami, Neng, ya bang, Neng, ya yang, ya kakek dia sekarang suaminya. Juga benar. Jangan ibu pernah panggil suami kakek katanya. Kapan pula suami jadi kakeknya? Kalau dulu baru nikah saya betul, lama-lama kakek katanya, disambung orang hantu kata orang, disambung orang hantu, kayak hantu kan. Jangan panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 60 tahun lebih umurnya, manggil istrinya ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau dibahasakan oleh bahasa kita panggilan mesra, sayang. Dari panggil istri, sayang. Ini enggak, hei. Karena suami panggil hei, istri juga katanya, panggil ya Umairah. Ustaz bisa aja, iya tak, kalau istrinya Putih ya Umairah. Kalau kita jangan jujur kali, ya Hajar Aswad saja. Panggil juga kalau kita, hei adik manis gitu kan, boleh. Manis-manis di gula merah, ini manis lagi ya kan. Nah jadi wajah wajahiyah lillahi wa samawati wal ardh, pada saat kita sholat membaca wajah wajahiyah, hadapkan diri, hadirkan hati pada saat ucapan itu, serahkan diri kepada Allah. Yang kedua, inda qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta. Apa yang diminta oleh itu sudah dihadirkan dalam hati, cepat tapi nasta'in, meminta ini ya Allah, minta supaya diberkahi oleh Allah. Hadirkan hati pada saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, imam pun pada saat itu khusyuk betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam itu membaca demikian, jamaah yang mendengarkan, hadirkan hati, hanya Allah yang disembah, kepada Allah meminta. Dalam ilmu balaghah, kalau kita najina fi'il fa'il maf'ulun bih, tapi kalau di ayat ini maf'ulun bih baru fi'il fa'il, iya
Kalau maf'ul bihi didahulukan, maka dalam ilmu balaghah itu artinya lil hasri. Apa maksud lil hasri? Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Itu arti ketika didahulukan maf'ul bihi daripada fi'il dan fa'il. Maka anak-anak santri, anak ibu sekolahkan supaya paham ya ilmu adat. Sekarang banyak ustaz tak penting lagi nahsyur, yang penting nanti pandai dia ceramah. Mungkin di sini masih ada cinta. Dia undang besok itu. Kalau pandai dia ceramah begitu, udah besok diundang lagi. Kalau kita tak bisa ngaji nahsyur, sekolahkan anak ibu sekolah agama supaya apa? Supaya umat itu nanti diajarnya sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi, tunduk beragama. Sekarang itu kurang ilmu alat, tak banyak lagi yang suka, tak banyak lagi yang suka pelajaran ilmu alat. Nahwu, sharh, ma'ani bayan badi'. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat membaca itu hadirkan hati, hadirkan hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta juga nama boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan pikiran ini bisa cepat, hati kita cepat kan? Apa yang diminta sedangkan kita pada saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jangan lama berhenti, karena antara satu ayat dengan ayat berikutnya tak boleh lama-lama berhenti. Itu cara membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam imam. Habis sholat ditanya imam, kenapa tadi lama imam? Saya mendoakan istri saya. Kenapa? 2 hari ini marah-marah aja bawaannya. Terus saya mendoakan supaya dia lembut selembut juta. Saya tidak mau kalau dia marah-marah. Terus kenapa lama kan? Panjang doanya. Sampai saya mendoakan supaya kami umroh bersama, haji bersama. Nanti kami di sana ke Jawa Kubur, terus beli kurma, berjumpa dan lain sebagainya. Jangan, cepat aja. Kalaupun ada yang diminta pada saat itu dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paksa diri supaya pada saat itu khusyuknya luar biasa, hadirnya hati pada saat itu. Yang ketiga, inda qawli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada tanggal 27 Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj, Isra mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nabi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa yang dibom oleh Zionis sekitarnya, dari Al-Masjidil Aqsa sa'ala sa'ilun
عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik sampai ke langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ila sidratil muntaha, sampai ke sidratul muntaha. Di sidratul muntaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munajat kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Pada saat itu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang terbuka mata dan mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah. Dikasih Allah uang 5 miliar, yang tidur 5.000. Bayangkanlah pada saat sholat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, munajat dengan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam munajat dengan Allah dengan baca itu. Saat kita sholat, hadirkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati. Hadirkan hati. Kalau hadirkan hati pada saat itu, maka وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Yang kalian minta, ku kasih, kata Allah. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Tak terkira lagi nikmat yang Allah kasih kita. Banyak kali yang dikasih Allah kita nikmat. Mata, telinga, pembimbing disertasi saya namanya Allah ya Rahman, Profesor Dr. Ar-Rasyidi. Ratusan juta habis uang untuk pengobatan mata, pun itu tak sembuh. Beliau akhirnya meninggal dunia. Masih ada mata itu? Masih ada? Syukurilah. Syukurilah mata itu. Jangan nengok WhatsApp aja kerja, nengok YouTube aja kerja. Kalau YouTube-nya YouTube masih Ikhwan Muslimin yang ceramah apa? Orang kajian yang kita maunya. Tapi janganlah mengandalkan itu saja. Datang ke masjid ini. Yang datang ke masjid Ikhwan Muslimin ini belajar, insya Allah nanti kalau sudah meninggal dunia baru tahu dia betapa besarnya manfaatnya. Di rumah tidak ada kerjanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pulang dia ke rumah, di masjid ada kajian, dekat betul rumahnya dengan masjid, tak ada kegiatannya di situ, nonton TV, nantinya satu. Wa aqbala ba'duhum 'ala
yatasaalun. Nanti di akhirat yang di surga dengan yang di neraka itu saling tatap menatap. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Macam mana di neraka itu, kata di surga? Satu mati tidak, setengah mati ya. Itulah adanya kajian waktu itu, diumumkannya tak mau datang. Makanya salah satu cara di masjid itu sebelum sholat supaya pengurus masjid dapat pahala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mau sholat maghrib, setelah kajian nanti, setelah sholat maghrib kita nanti ada kajian. Mohon kepada bapak ibu jangan meninggalkan masjid, hadirilah kajian sampai selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa salahnya bukan begitu? Yang mendengar itu, mau dia tidak mau, yang mengumumkan pengurus masjid dapat pahala andai mereka mau, tak dikurangi pahala mereka dikasih pengurus masjid. Pengurus masjid itu masuk surga sebenarnya kalau misalkan dia mau melakukan masjid. Pengurus masjid ada di TV itu, pengurus masjidnya semuanya, imamnya, bilangnya, dan nazir yang lain dikubur di samping masjid. Jenazahnya tak ada yang dimakan tanah, utuh jasad. Bukan. Kadang ada orang-orang yang polos yang sholat maghrib. Saya tidak ingat saya namanya sekali, tapi kalau ada pengumuman begitu berbesar hati dia. Iya ya, main saya pulang nonton berita, nonton TV, gak ada gunanya. Di sini aja iktikaf dapat ini, walaupun tidak tahu ilmunya dapat pahala iktikaf besar pahala. Jadi selanjutnya dan begitu dibuka. Saya lihat dari masjid-masjid ke masjid, belum pernah, kecuali masjid-masjid yang besar ya. Kalau misalkan masjid yang seperti ini tidak di pinggir jalan besar, baru masjid yang damai sebenarnya paling banyak jamaah sholat. Saya perhatikan masjid gambar, karena itu ikat mereka dengan akad. Akadnya di mana? Bapak Ibu jangan pulang, tetap dari masjid setelah sholat dengan akad kaji. Itu mau anak-anak muda yang lajang-lajang semuanya, mohon kepada adik-adik yang muda diumumkan ada 3 bulanan muda, 2 ada itu yang sholat dengan hubungan itu. Pekan depan 4, berikutnya bertambah. Jangan bosan, mengajar orang boleh bosan, nggak boleh bosan, harus terus ya. Yang terakhir faedah, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, al-muhafadzatu 'ala as-sholati takunu bi thalathati asya'. Kalau ingin sholat itu dijaga dengan baik, bisa dia jaga, maka ada 3. 1, supaya sholatnya khusyuk. 1, isbahul wudu, jangan remehkan wudu. Itu dulu perbaiki kata Imam Ghazali. Yang kedua, al-iktharu min al-ad'iyati fi sholatihi kulliha. Di dalam sholat itu banyak berdoa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, belum bangkit imamnya tambah lagi subhanallah bihamdihi, belum bangkit imamnya berdoa dalam hati, ya Allah, belum bangkit imamnya tambah lagi, belum bangkit dapat imamnya. Yang terakhir, takalluful futur, paksa hati supaya hadir. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, khusus dan kita sholat.
Walaupun khusyuk kita tentunya masih rendah sekali dibanding oleh ulama, nanti lama-lama bertambah khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fadhilna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.